dikatakan oleh Al-Habib Ali sahibul Maulid, masyi kama majma'il maulid yujallil gurub, yang paling ampuh perkumpulan, tidak ada tanding kecuali daripada perkumpulannya kita dikumpulkan untuk merayakan, meringati daripada Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka sabab akan dibukakan pintu rahmat Allah dan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Niku sing arane toleransi. Kanjeng Nabi ninyong karo sampeyan niku nabi sing mbayeng toleransi. Mulane wong Islam aja diajari toleransi, karena toleransi itu lahir dari Islam. Saya teringat ada satu hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya ismal alimi wa ahabbahu wa khadara julusahu dhikran wa man hadara dhikra alimin min ahli baiti wa hamalati sunnati fi zamanil haraj wal maraj atala Allah umrahu wa ka'annama hajja ma'i mi'atan hajjatan makbulah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini hadirin wal hadirat, kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang sangat beruntung, karena kita hadir di majlis ini memperingati manusia yang sangat mulia dan juga sekaligus hal daripada cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang hadir daripada majlis hal seorang keturunan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semasa hidupnya tidak lain kecuali mengagungkan daripada sunnah datuknya baginda Nabi Muhammad. Semua yang hadir dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah, dan hajinya bukan sekali melainkan 100 kali, bahkan disifati mudah-mudahan haji yang makbulah, yang diterima pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Keberuntungan pertama, bagaimana dengan kita hadir pada malam ini, peringatan yang tidak ada tandingnya. Dikatakan oleh Al-Habib Ali sahibul Maulid, masyi kama majma'il maulid yujallil gurub, yang paling ampuh perkumpulan, tidak ada tanding kecuali daripada perkumpulannya kita dikumpulkan untuk merayakan, meringati daripada Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Basri bahwasannya beliau mengatakan, wadittu law kana li misla jabalin Uhud dhahaban, seandainya aku memiliki gunung-gunung emas, wa anfaqtuhu ala qiraati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya aku berikan untuk memperingati daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir keluarnya tidak ada lain, majma' Maulid ini keluarnya yaghfirud dzunub. Mudah-mudahan dosa kita dihabiskan, dihapus, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam doa Al-Habib Ali, wa taqabbal taubatat taibin. Amin Allahumma. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita hadir ke majlis Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Ahlul Kasyaf mengatakan, lau anna thawabal majalis bada' linnas laktatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukah. Jikalau Allah tampakkan secara lahiriah, yen Gusti Allah ngatokaken pahala kehebatan majlis awabina ilallah punika, tempat di mana dirayakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana dicurahkan apa isi daripada warisan keilmuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah
yen kabeh dijelasnak maring kula panjenengan sami mesti berdesak-desakan teng mriki panggenan, wani rebut-rebutan, bahkan wani paten-patenan. Gara-gara nopo? Pengin hadir teng mriki panggenan. Alhamdulillah niki kula panjenengan sami syukur marang Allah bahwasane kenikmatan sempat ingkang Allah takdiraken dumateng kula panjenengan sami hadir teng mriki panggenan tiada lain. Ini merupakan ketentuan keistimewaan yang Allah beri, bukan terhadap setiap hambanya, akan tetapi hadire kula panjenengan sami menjadi sosok hamba yang Allah pilih untuk menjadi hamba yang terpilih dan kelak akan menjadi teman ataupun bareng-bareng dengan sang terpilih Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana apa doa Nabi tiada pernah berdoa untuk dirinya, akan tetapi yang selalu diingat oleh baginda Nabi jenengan kabeh sing diemut-emut Kanjeng Nabi kula panjenengan sami selaku umatipun. Begitu pula baginda Nabi mendoakan Allahumma ja'alhum mafatihar rahmah. Ya Rabb, di mana tempat wonten para habaib, di mana tempat wonten para syaraif, jadikan mereka sabab akan dibukakan pintu rahmat Allah dan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kula panjenengan sami nate mireng zaman Kanjeng Nabi wonten sahabat ingkang nami Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa ardhah, bagaimana beliau sahabat yang tidak terkenal, sahabat biasa-biasa saja, akan tetapi Al-Habib Al-Imam Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni mengatakan, jikalau seseorang yang menyebut beliau, maka pintu langit dari satu pintu langit yang pertama sampai yang ketujuh akan terbuka mengucurkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah terus bagaimana yen majlis niki nyebute waline Gusti Allah, tur mboten kur sahabate Gusti Kanjeng Nabi tok, tapi Kanjeng Nabine sing dirayakaken teng kula panjenengan sami. Bagaimana yen tempat niki bukan hanya sahabatnya Kanjeng Nabi sing diceritakan, sing disebutakan, bukan hanya sekedar orang soleh, tapi apa sentra daripada apa keilmuan, apa kemuliaan yang Allah berikan secara wujud nyata di alam semesta ini, yang menyebutkan wa ana rahmatul muhda. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin bukan hanya akan terbuka menjurus rahmat Allah sehingga menurunkan ampunan, mengabulkan hajat, menutupi segala cacat aib kita, akan tetapi yakin keberkahan akan senantiasa menyertai kula panjenengan sami. Amin Allahumma waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Dan puncak daripada kemuliaan ingkang kula panjenengan sami hadiri bukan hanya sekedar merayakan maulid, akan tetapi kula panjenengan sami menjadikan suatu persaksian keistimewaan bagaimana haul daripada almarhum al-maghfurlah al-fadil min sulalati al-fadil, daripada mutiara tali rantai dahabiah yang punya sanad jelas nyambung kepada hadratur Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Salim Ba'bud. Mudah-mudahan kula panjenengan sami hadir teng mriki panggenan dudu karena undangan dari Habib Maliki Ba'bud, tapi apa? Rasul yang merindukan kula panjenengan sami. Baginda Nabi ingkang ngersokaken kerinduan pengin ningali wajah-wajah kula panjenengan sami. Amin Allahumma. Jikalau satu orang soleh mampu menjadi magnet untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi, ataupun satu orang soleh mampu untuk memanggil ruh daripada orang wali-wali Allah, ataupun mampu memanggil hadratur Rasul untuk bersama-sama di tempat yang mulia ini, lalu bagaimana jikalau yang mengundang kita, yang mengumpulkan kita merupakan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti akan mudah untuk mendatangkan datuknya, ajdaduh akan bersama-sama dengan kita. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, satu perkumpulan yang semacam ini di dunia, ya Rabb, sambung sinambungkan, ya Rabb, kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya Rabbal hadirin hadirat ingkang dimuliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala.
pilih atur kawula kathah kelintanipun tembung boten pas kalih menapa panjenengan sami kula nyuwun agungipun pangapunten kathah ugi ingkang mulya guru kula niki Al Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilatul a'dham, besar gede ini wasilah niku Kanjeng Nabi. Asbabul a'dham, gede ini sebab itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Allah dihadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan Allah dihadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan Allah dihadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah juga dihadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika Nabiullah Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabiullah Musa menyampaikan, "Ya Allah, apa keistimewaan dan kemuliaan kekasih Engkau ya Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dan sekaligus ciptaannya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diangkat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala." Allah menyampaikan, "Ya Musa, nabi-nabi yang lain, Adam, Idris dan seterusnya, termasuk terakhir Nabiullah Isa alaihi salam, semua nabi, semua utusanku itu mereka mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengharap mencari ridhonya Allah, Nabiullah Ibrahim dan seterusnya, semua nabi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berapa ratus tahun Nabiullah Adam menangis, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah menyampaikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ridho, memberikan ridho sesuai dengan harapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu ketika apa yang diharapkan, yang diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala satu. Hanya satu. Apa? Jangan sekali-kali umatku ya Allah satu saja masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Diridhoi. Jadi kalau baginda Rasulullah itu diberi ridho oleh Allah, kalau nabi yang lain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain kecuali baginda Rasul dan umatnya. Sampai memperjuangkan mencintai umatnya itu lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Ini Rasulullah. Tidak ada hari yang melupakan terhadap umatnya. 24 jam selalu mengingat umatnya, mencari ridho Allah, mendapatkan ridho Allah karena menginginkan umatnya selamat. Ini baginda Rasulullah SAW. Maka ada hadis yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah,
Semua umatnya Rasul itu masuk surganya Allah Subhanahu. Allahumma illa man aba, kecuali yang membangkang, kecuali yang tidak mau. Jadi kalau ada umat yang masuk neraka bukan karena baginda Rasulullah tidak bertanggung jawab terhadap umatnya, tapi umatnya sendiri yang menjadikan dirinya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat menanyakan, wa may ya'ba ya Rasulullah? Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang membangkang itu? Orang yang tidak mau masuk surganya Allah itu ya Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang selalu mengikuti, nurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Orang yang maksiat kepada baginda Rasul, mengingkari dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang aba. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Allahumma amin ya rabbal. Mengingat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang agung, karena yang diperingati adalah orang yang mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka, kata Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka Musa tentang hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok Nabi Musa diperintahkan untuk itu? Untuk mengingatkan kaumnya tentang hari-harinya Allah. Apa yang dikatakan hari-harinya Allah itu? Hari-harinya Allah adalah hari di mana Allah menurunkan anugerah, di mana Allah menurunkan nikmat kepada hambanya. Maka itulah hakikatnya hari-harinya Allah. Nabiullah Musa alaihissalam bersama kaumnya dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah beserta tentaranya sampai di laut. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk laut itu menjadikan jalan. Akhirnya Musa dan umatnya berjalan di jalan yang di tengah-tengah laut. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di laut itu. Maka selesailah sejarah Fir'aun laknatullah pada hari itu. Nah, selamatnya Nabiullah Musa, selamatnya umatnya Nabiullah Musa pada hari itu, itulah hari-harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengingat itu menjadikan mereka melahirkan, menunjukkan, mengapresiasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bandingkan, Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia. 1000 bulan, ibadah 1000 bulan, puasa 1000 bulan, semua rata-rata 1000 bulan itu dikalahkan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi tidak akan ada hari yang mengalahkan keutamaannya hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang melebihi kemuliaannya dengan harinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mengapa? Karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan, menyempurnakan rahmatnya Allah dengan wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus baginda Rasul kecuali jadi rahmat. Tidak untuk rahmatan lil mukminin,
tidak untuk rahmatan lil muslimin, tidak untuk rahmatan lin nas, tapi rahmatan lil alamin. Semua apa yang ada di alam semesta ini mendapatkan rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak baginda Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada surga, tidak ada apa-apa. Seandainya Allah tidak menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah menciptakan baginda Rasul, termasuk menjadikan adanya kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemimpin umat Nabi yang tidak pernah menyerahkan umatnya kepada Allah untuk dibantai, hanya baginda Rasulullah SAW. Tidak menyerahkan umatnya walaupun maksiat luar biasa, tapi baginda Rasul tidak pernah sedikit pun terlintas untuk menyerahkan umatnya. Ya Allah, saya sudah dakwah begini begitu dan seterusnya, tapi ada umat yang tidak mau untuk iman kepada Engkau ya Allah, silahkan hanguskan. Tidak pernah. Nabiullah Musa menyerahkan umatnya. Semua nabi menyerahkan, monggo Gusti kula pun mboten sanggup malih. Napa kedadiane Nabi Nuh selamat, umatnya ditenggelamkan, itu karena para nabi. Tapi baginda Rasul, bahkan satu ketika Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait kematian, terkait dengan kematian. Rasulullah disampaikan oleh Allah untuk umatnya, untuk umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi jeda waktu. Kalau akan meninggal kurang dari 1 tahun, maka baru dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun, Pak. Jadi kalau saya nanti dikasih umur 120, Allahumma amin gitu Pak. Lah kaya sampean ndongakna beowel. Seandainya, ya, tapi aja kesuwen ya, kesel melaksanakan. Yang penting husnul. Kalau dikasih 100 tahun, maka pada tahun ke-99 kurang 1 tahun baru dia dikasih tobat oleh Allah, tobatnya diterima. Baginda Rasul menyatakan, jangan ya Allah, nek kados niku kula nggih keberatan. Napa malih tiang batur gue. Dadi ampun semonten lah, mungkin anggar pun setahun di tengah-tengah itu dia melakukan dosa, dia tidak mendapatkan ampunan panjenengan kepripun? Ampun Gusti. Gimana kalau 6 bulan? Ampun. Sampai 3 bulan, sampai 1 minggu, sampai pada titik akhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keluar biasaan. Apa? Bun, jeung Nabi, umat seliramu selagi masih sakaratul maut, roh belum keluar dari tenggorokan, kok pada saat itu dia mengucapkan kalimah Allah, kalimah la ilaha illallah astaghfirullah, maka dia masih diberi kesempatan, diberi pangampura dening Allah Subhanahu wa taala. Diperjuangkan, Pak. Niku Kanjeng Nabi niku pimpinan umat sing ora tau setitik beng larani kula panjenengan. Kapan panjenengan dilarani Kanjeng Nabi? Angger jenengan kali kula ngisi-isina maring Kanjeng Nabi biasa. Maksiat. Kapan kita gawe bunga, gawe seneng maring Kanjeng Nabi kapan? Napa pas kaya niki sholawatan? Moga-moga. Moga-moga. Tapi di luar sini kita selalu memberikan sesuatu yang tidak pernah disenengi Nabi. Matane kula kangge maksiatan, kupinge kula kangge maksiatan, sikile kula kangge maksiatan. Untung dadi umat Kanjeng Nabi nggih, dosa segede apapun Allah masih memberikan maghfirah. Yang penting tidak durhaka kepada orang tua dan tidak musyrik. Allahumma, yang lain masih diampuni. Maka dari itu lewat
peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada peringatan baginda Rasul, kita mau membuat contoh sapa? Gawe contoh sinten monggo. Nek orang nana muludan, rika arep gawe cerita kebagusan niku arep model apa? Boten wonten. Sebab kebagusannya Allah ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab cerita pemimpin sing bagus, anak neng Kanjeng Nabi, kepala rumah tangga yang bagus nih Kanjeng Nabi, bermasyarakat yang baik di Kanjeng Nabi. Kenang apa baginda kok tinggal-tinggalkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niku sing arane toleransi. Kanjeng Nabi ninyong karo sampeyan Nabi sing mbaeng toleransi. Mulane wong Islam aja diajari toleransi, karena toleransi itu lahir dari Islam. Lahir dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Kabeh oleh rahmat aku Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki mulai saking menika nek Kanjeng Nabi betapa memikirkan kula panjenengan sampai aja kosi tiba neng neraka, besok neng gene yaumil kiamah, neng gene mahsyar, neng gene akhirat piyambake nunggu kula panjenengan neng gene telaga Kausar. Umati nyong neng Kausar seliramu mada maring ngene aja gawe isin maring nyong, aja gawe isin maring kula, aja mung sekedar banggak-banggakna dadi umatku, tapi berilah kesenangan kepada saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat majelis sing mulya niki muga-muga nyong karo sampean diangkeni umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tempat ini akan menjadi syahid besok di yaumil kiamah bahwa kita termasuk pecinta-cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku mawon mungkin Habib Mahdi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.